Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Tamir Satu Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Omongan PKS pedes banget soal pembangunan IKN, proyek tol laut saja gagal, apalagi ini. Anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS Hidayatullah memberikan komentar mengenai pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Hidayatullah memberikan kritik mengenai proyek IKN Nusantara. Menurutnya biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan IKN pasti sangat besar. Ia merasa tidak yakin dengan pemerintah yang akan melakukan pembangunan IKN tersebut. Dikutip melalui Warta Ekonomi, Hidayatullah menyinggung soal proyek tol laut yang dinilai gagal. Hidayatullah juga mengatakan mengubah wilayah kosong menjadi IKN merupakan tugas yang kompleks bagi pemerintah. Berbagai infrastruktur yang memadai perlu dibangun guna menunjang kegiatan perekonomian. Berdasar catatan kami, dalam periode pemerintahan Jokowi, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal mencapai tujuan, kata Hidayatullah pada Kamis 17 Maret. Lebih lanjut, Hidayatullah juga mengatakan bahwa proyek tol laut yang dikencarkan sejak tahun 2015 merupakan program kerja pemerintah yang gagal. Padahal anggaran yang direalisasikan untuk tol laut mencapai 1,61 triliun rupiah untuk periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian puncaknya ada pada tahun 2020 yang mencapai 364,14 miliar rupiah. Total anggaran yang tergolong signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai 50 triliun rupiah. Namun sangat disayangkan bahwa berbagai upaya penggelontoran dana yang sangat fantastis ini belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan. Ia juga menambahkan bahwa disparitas harga antara daerah barat seperti DKI Jakarta dengan Makassar, Manokwari, dan Papua pada tahun 2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan. Misalnya harga komoditas bawang merah 60% lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20%. Menurutnya, kegagalan tol laut menimbulkan keraguan terkait dengan proyek IKN. Misalnya, harga komoditas bawang merah 60% lebih tinggi di Indonesia bagian timur. Hidayatullah juga menegaskan, sebaiknya keuangan juga diprioritaskan untuk penanganan pandemi COVID-19. Padahal kemampuan finansial Indonesia saat ini masih perlu diprioritaskan untuk penanganan pandemi COVID-19. Begitu tandasnya. Desain besar pembangunan daerah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena dari semua sisi harus diperhitungkan, selain aspek kelayaan. Relasi historis sebuah ibu kota negara menjadi begitu penting untuk diperhatikan. Saran pendukung yang lain adalah terkait kesiapan anggaran pemerintah yang bersifat efektif, melingkupi kondisi geografis strategis suatu daerah itu. Kemudian dalam amatan dari kami, proyek pembangunan yang sifatnya berkelanjutan, itu amatlah penting. Artinya IKN ini membutuhkan kajian yang holistik, membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Tidak sekedar dukungan dari elit pemerintah, maupun elit partai, koalisi. Bagaimanapun regenerasi kepemimpinan dan siklusnya menjadi perlu dipertimbangkan secara serius. Jika yang jadi Presiden Indonesia pada periode yang akan datang adalah kubu politik yang menolak, atau tidak setuju dengan IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur, maka proyek politik pemindahan IKN dapat disebut gagal total. Tidak akan berkelanjutan lagi, dan Jokowi selaku presiden mestinya memikirkan konsep berkelanjutan itu. Tidak sekedar mengikuti bidai atau kemauan, atau pula paksaan dari cukong. Dan jangan sampai proyek IKN baru ini hanya maunya LBP semata. Pertimbangan lain yang perlu dikaji adalah situasi kultural masyarakat Kalimantan, menelaah segmentasi sosiologis masyarakat, perkembangan ekonomi dan kenyamanan masyarakat sekitar IKN menjadi entitas penting juga. Isu perpindahan IKN ini juga akan mempengaruhi konstelasi politik nasional. Pasangan capres di tahun 2024 akan dipilih ataupun ditolak masyarakat juga bisa mempengaruhi perpindahan IKN ini. Hal ini juga jangan disepelekan. Jika membaca respon publik secara acak, sebagian masyarakat Indonesia belum mengerti urgensi dari pindahnya IKN melalui Jakarta ini ke Kalimantan Timur. Payah, tol laut Jokowi memble. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Susiantomo mengatakan tol laut trayek Pelawan Lok Sumawe tidak berjalan dengan baik karena tidak ada komoditas yang diangkut. Sementara anggaran sudah diturunkan untuk trayek tersebut, sehingga program tol laut pemerintah belum efisien.
belum mampu menekan disparitas harga dan tidak tepat sasaran, kata Sigi di Jakarta Minggu 14 Juli. Menurutnya masih ada dua permasalahan utama dalam implementasi tol laut. Pertama, ada trayek tetapi tidak ada komunitas. Di sisi lain ada trayek, ada komunitas namun tarif tol laut lebih mahal dibandingkan dengan angkutan ekonomi, sehingga tidak membawa dampak signifikan pada penurunan harga barang. Jadi saya kira harus ada update atau review secara berkala, misalnya triwulan atau 6 bulan sekali tentang tol laut ini, ujarnya. Trayek mana saja masih bisa dibiayai oleh negara melalui program tol laut ini, imbuhnya. KPK beberkan ada bagi-bagi kafling di lahan IKN Nusantara. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan adanya temuan mengenai bagi-bagi kafling di lahan Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur. Ternyata, lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Informasi dari informan kami sudah ada bagi-bagi kafling, ujar Alex kepada wartawan Kamis 10 Maret. Karena itu, Alex mengaku Presiden Jokowi telah memerintahkan KPK untuk mengawasi dan melakukan pengawalan terhadap proses pemindahan ibu kota ini. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK. Selain itu, Alex juga menyoroti soal perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia. Dia mengingatkan Wapres RI Muhammad Hatta yang menekankan jangan sampai korupsi menjadi budaya. Alex merasa heran mengingat setelah belasan tahun KPK berdiri dan giat melakukan penangkapan terhadap para koruptor, namun tidak membuat mereka jera, karena korupsi masih tetap ada. Ini menjadi keprihatinan kami kenapa terus berulang. Diketahui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara resmi diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Hal ini menandai segera dimulainya pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menteri BPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan IKN yang mengusung Kota Dunia untuk Semua tersebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara RI merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan, ujar Soeharto. Ibu Kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah di mana bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Sebutan otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberikan untuk merespon perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan dalam pembangunan IKN.